Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Wahyuni dari jurusan Akuntansi BP 2016. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Eva Yonedi, SE, MPPM, CAAK, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini. Yang terhormat kepada dosen penelaah yang akan menelaah skripsi saya nantinya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja, studi pada Kesekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun topik pembahasannya yaitu bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya latar belakang. Setiap sistem penganggaran haruslah dibuat secara khusus, dan keberhasilannya bisa diukur sejauh mana bisa memberikan motivasi yang diperlukan oleh karyawan untuk kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlunya diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang mana penganggaran berbasis kinerja tersebut berorientasi pada output dan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan berbagai prakondisi sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2008 tentang petunjuk dan penyusunan dan penelaah RKKL tahun 2009 sebagai berikut, yang mana yang pertama adalah terciptanya sebuah lingkungan yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja, yang kedua sistem kontrol yang efektif, yang ketiga telah tersedianya sistem dan metode akuntansi yang handal, yang keempat telah terbentuknya sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada output, dan yang kelima telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif. Kegagalan dalam penganggaran terjadi karena perilaku pelaksana anggaran dan pemahaman yang tidak cukup dalam melaksanakan penganggaran. Dalam buku pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dikeluarkan oleh BPKP tahun 2005, ada kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. Yang kedua, fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus. Yang ketiga, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut, yaitu uang, waktu, dan orang. Yang keempat, reward and punishment yang jelas. Yang kelima, keinginan yang kuat untuk berhasil. Terpenuhnya 5 kondisi di atas akan memicu keberhasilan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Adapun rumusan masalah yang saya ajukan yaitu yang pertama, apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja? Yang kedua, apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja? Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti yaitu dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktek. Yang kedua, bagi Kesekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diteliti, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kesekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja. Dan bagi pembaca dapat menambah wawasan dan sebagai referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistematika penulisan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lainnya yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Menurut Madiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Adapun fungsi-fungsi anggaran tersebut yaitu yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan, yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, yang ketiga, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keempat, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dan yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi.
Selanjutnya, penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Yang kedua, disiplin anggaran. Yang ketiga, keadilan anggaran. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran. Yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. Penganggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya didasarkan pada pencapaian outcome yang dapat diukur secara spesifik. Outcome didefinisikan melalui proses perencanaan strategis yang mempertimbangkan isu kritis yang dihadapi lembaga, kapabilitas lembaga, dan masukan dari stakeholder. Penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria yang pertama yaitu spesifik, yang kedua dapat diukur, yang ketiga relevan, dan yang keempat yaitu tidak bias, yang mana maksudnya tidak memberikan kesan atau arti yang menyesatkan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang terpusat kepada pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang menempatkan manusia sebagai faktor pendukung dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang bebas. Gaya kepemimpinan ini dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan. Menurut Davis yang dikutip dalam Handoko, ada 10 ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua kedewasaan, yang ketiga motivasi, yang keempat sikap-sikap hubungan dengan manusia, yang kelima memiliki pengaruh yang kuat, yang keenam memiliki pola hubungan yang baik, yang ketujuh memiliki sifat-sifat tertentu, yang kedelapan memiliki kedudukan atau jabatan, yang kesembilan mampu berinteraksi, yang kesepuluh mampu memberdayakan. Maksudnya yaitu memberdayakan bawahannya. Selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Komitmen akan menjadikan karyawan untuk lebih berusaha agar tercapainya tujuan organisasi. Komitmen akan menciptakan karyawan lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Robinson menjelaskan bahwa komitmen karyawan merupakan suatu sikap yang menggambarkan bagaimana perasaan karyawan terhadap organisasi di mana ia bekerja. Maude menjelaskan adapun tiga aspek komitmen organisasi. Yang pertama, efektif komitmen, yaitu komitmen yang saling terhubung dengan keinginan untuk terikat dengan organisasi. Keinginan tersebut berasal dari diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Yang kedua, continuance commitment, yaitu komitmen yang muncul karena adanya tindakan atau dasar yang atas dasar yang paling menguntungkan, yang paling baik. Yang ketiga, normatif komitmen, yaitu komitmen yang bersumber dari norma pada diri sendiri. Berikut penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Khaireni Izzati yang meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro. Yang kedua ada dari Peggy Rumenser yang meneliti tentang pengaruh komitmen kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan terhadap kemampuan penyusunan anggaran pada pemerintahan Kota Manado. Selanjutnya yaitu ada dari Rini Trihastuti dan dari Benar Baik Sembiring. Dan selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Masuk kepada bab 3 penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terkait dalam penerapan anggaran dan terlibat dalam pengelolaan keuangan di kantor kesekretariatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Sampel penelitian ini berjumlah 60 orang pegawai yang terlibat dalam penerapan anggaran dan pengelolaan keuangan. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan cara pengisian kuesioner yang ditujukan kepada para pegawai yang terkait dalam penerapan anggaran.
Adapun nama instansi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama Biro Umum, Biro Humas, Biro Administrasi Pengadaan Aset, Biro Kerjasama dan Rantau, Biro Pemerintahan, Biro Bina Mental dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, dan Biro Hukum. Lanjut metode analisis data. Untuk uji kualitas yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolonialitas. Sedangkan untuk uji hipotesis ada uji koefisien determinasi, uji simultan, uji parsial, dan uji regresi berganda. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Berikut deskripsi data penelitian dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk pria berjumlah 26 orang, wanita 25 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang SMA berjumlah 11 orang, D3 2 orang, tingkat S1 25 orang, S2 13 orang. Berdasarkan umur 25 sampai 30 berjumlah 8 orang, 31 sampai 35 tahun berjumlah 6 orang, 36 sampai 40 berjumlah 12 orang. Untuk lama bekerja, lama jabatan 1 sampai 5 tahun berjumlah 11 orang, 6 sampai 10 tahun berjumlah 7 orang, 11 sampai 15 tahun 6 orang, sedangkan yang lebih dari 15 tahun berjumlah 27 orang. Berdasarkan pengujian validitas ini, hasil Ertabel adalah 0,276. Hasil penelitian ini terdapat pada setiap item instrumen. Nilai corrected item total correlation bernilai positif di atas nilai Ertabel, yang mana artinya semua item pada variabel dari kuesioner ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu pada uji reliabilitas dapat dilihat bahwa semua variabel dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,60. Selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan terlihat juga bahwa titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Kesimpulannya bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal dan model regresinya dapat digunakan untuk memprediksi variabel bebas berdasarkan variabel terikat. Pengujian normalitas ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil signifikansi lebih besar dari 0,5, maka asumsi normalitas dapat data tercukupi. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel sampel Kolmogorov-Smirnov tersebut. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,654 atau lebih besar dari 0,05. Dengan itu dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Pengujian selanjutnya dengan menggunakan analisis kurva histogram. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar kurva tersebut dapat dilihat bahwa model regresinya mengikuti sebaran normal tepat di tengah tanpa lebih ke arah kanan ataupun arah kiri. Oleh karena itu, asumsi normalitas model regresi ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu hasil uji multikolonialitas. Dapat dilihat pada tabel hasil dari uji multikolonialitas. Dari hasil pengujian ini terlihat bahwa nilai tolerance dalam model regresi untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflation factornya lebih kecil dari 10. Maka disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari gambar tersebut menunjukkan adanya penyebaran residual hasil estimasi yang dipaparkan dengan scatterplot, tidak adanya titik-titik yang membentuk sebuah pola. Titik-titik pada pola menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi dan gaya kepemimpinan adalah 0,289 yang berarti nilai tersebut bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja juga bersifat positif.
Sedangkan untuk komitmen organisasi nilai koefisien regresinya adalah 0,750, yang berarti nilai koefisien regresi yang bernilai positif, maka hal ini juga menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen organisasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan pengujiannya dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai koefisien determinasi adjusted R sebesar 0,603. Nilai ini menunjukkan bahwa 60,3% variasi dari nilai penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja, sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya hasil uji parsial atau uji T. Untuk variabel gaya kepemimpinan nilai T hitung yaitu 3,860 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,010 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dan tingkat kepercayaan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Untuk variabel komitmen organisasi didapatkan nilai hasil T hitung sebesar 5,082, di mana nilai T hitung untuk variabel pengalaman auditor lebih besar dari nilai T tabel dengan tingkat nilai signifikan 0,00 lebih kecil dengan tingkat kepercayaan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Uji simultan dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai signifikansi pada kolom SIG adalah sebesar 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil di atas mengikuti taraf signifikansi 0,05 sebagai batas nilai dari signifikansi. Artinya apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil penelitian bahwa kedua variabel tersebut hipotesisnya diterima. Bab 5 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan yang baik dalam organisasi sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja para pegawai dengan cara memberikan motivasi dan stimulan ide yang kreatif, memperhatikan para pegawai dan kebutuhan khususnya, serta diharapkan bisa menjadi pemimpin yang sifatnya mengayomi dan juga menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh semua pegawainya. Gaya kepemimpinan demokratis akan menjadikan para pegawai dihargai dan produktivitas karena ikut serta mengambil keputusan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komitmen organisasi yang tinggi menjadikan individu lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Komitmen organisasi yang tinggi akan menciptakan efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja yang tinggi dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, jika komitmen organisasi rendah, maka efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja juga akan rendah. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Yang keempat, selanjutnya variabel komitmen organisasi juga berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, komitmen yang tinggi dalam organisasi akan menjadikan organisasi tersebut lebih baik dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Ada pun batasannya itu adanya batasan terhadap jumlah kuesioner yang disebar, sehingga peneliti hanya diperbolehkan membagikan kuesioner sebanyak 60 kuesioner. Yang kedua, pengukuran variabel yang dinilai secara subjektif atau menurut persepsi masing-masing responden yang bisa menimbulkan masalah apabila persepsi tersebut beda dengan kondisi yang sebenarnya. Yang terakhir, saran yaitu bagi peneliti yang selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan atau menambah variabel-variabel yang lain yang belum ada pada model regresi penelitian ini. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya data bias dalam penelitian ini diharapkan pada saat menyebarkan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan kembali bahwa responden sudah mengerti dengan jelas apa maksud dari pengisian kuesioner yang akan diteliti. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.